Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Februari 2023, Rabu Pekan Biasa kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Aris Kevi, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jagalah Hatimu. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus memanggil dan berkata kepada orang banyak, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Kata-kata yang diucapkan Yesus ini merupakan kritikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengungkapkan suatu hal mendasar tentang kenajisan yang sesungguhnya, bahwa kenajisan sangat dikaitkan dengan hati yang tercemar oleh perbuatan-perbuatan jahat, bukan soal makan dan minum. Seperti tertulis dalam Injil yang telah kita dengarkan, hati kalau tidak dijaga bisa menjadi sumber dari segala pikiran dan perbuatan jahat. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini adalah perbuatan dosa yang timbul dari dalam, dari hati orang, dan itulah yang menajiskan seseorang. Saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita, saya dan saudara-saudari sekalian, untuk merefleksikan hal ini. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan
untuk menghakimi orang lain dan lebih sering menyalahkan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita selalu mengisi hati kita dengan kebencian, iri hati, dendam yang berkepanjangan kepada orang lain dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Bahkan dari semasa rambut kita hitam sampai memutih, sampai tua, kita masih saja menyimpan pikiran-pikiran jahat dan perasaan-perasaan jahat terhadap orang lain. Jika demikian, itu berarti sampai saat ini kita belum memiliki hati untuk mencintai. Kita menodai hati kita dengan hal-hal yang jahat, dan kita belum menyadari bahwa masalah terbesar dari kita masing-masing adalah isi hati kita. Kita terlalu sibuk mengurusi dan mencari kesalahan orang lain sampai kita lupa untuk mengurus hati kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa yang terpenting adalah isi hati kita yang tulus dan jujur. Yesus membutuhkan dari kita hati yang tulus dalam mencintai, hati yang tulus dalam pelayanan kita. Sebab ketulusan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bagi Yesus, setiap orang yang memiliki hati yang tulus dan jujur akan berbuah dalam perilaku hidup yang baik. Setiap orang yang mengisi hatinya dengan penuh kedamaian dan sukacita akan memberi berkat bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat perilaku kita. Bila kita selalu marah, selalu berperilaku tidak menyenangkan, selalu berbuat sesuatu yang tidak baik dan dam, itu tandanya hati kita perlu diperbaharui. Demikian sebaliknya, bila kita selalu tulus dalam segala hal, murah hati dan peduli, itu tandanya isi hati kita penuh dengan kebaikan. Karena itu, kita diajak untuk menjaga kemurnian hati kita dengan baik, agar berbuah kebaikan dan kebenaran. Jaga hati kita agar menjadi tempat tinggal Tuhan yang penuh damai dan penuh kasih. Tuhan, dalam kasih sayang-Mu, Engkau telah menciptakan dan memelihara kami di antara segala ciptaan yang lain. Semoga kami selalu bersyukur kepadamu dan berusaha menjadi anak-Mu yang baik dalam segala kegiatan dan tindakan kami setiap hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.